Tasya Nurskia NIM A141800054. Saya dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Angkatan 55. Dan perkenalkan juga teman-teman saya. Perkenalkan, saya Harits, NIM A1418030 dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Angkatan 55. Halo, perkenalkan, nama Dian Emilia Maulidia, NIM A1418008, Departemen MSL atau Ilmu Tanah 55. Jadi teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi keempat, yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan beserta dengan studi kasusnya. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai materi pemecahan masalah. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Memikirkan masalah sebagai suatu hal yang selalu buruk merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena kita jarang mengartikan frase mengambil keuntungan dari sebuah situasi, sama halnya dengan kita mengartikan frase memperbaiki sebuah situasi yang buruk. Kita akan memperhitungkan peraihan kesempatan ke dalam pemecahan masalah dengan mendefinisikan masalah atau problem sebagai sebuah situasi atau peristiwa yang merugikan dan memiliki potensi untuk merugikan bagi sebuah perusahaan, atau yang menguntungkan dan memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Selama proses pemecahan masalah, manajer akan terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu tindakan memilih berbagai alternatif dari tindakan tersebut. Masalah terdiri dari dua jenis, yaitu masalah sederhana atau simple problem dan masalah rumit atau complex problem. Yang pertama, masalah sederhana atau simple problem. Ciri dari masalah sederhana adalah berskala kecil, berdiri sendiri, atau kurang memiliki sangkut paut dengan masalah lain, tidak mengandung konsekuensi yang besar, dan pemecahannya tidak memerlukan pemikiran yang luas dan mendalam. Pemecahan masalah dilakukan secara individual. Teknik yang biasa digunakan dilakukan atas dasar intuisi, pengalaman, kebiasaan, dan wewenang yang melekat pada jabatannya. Yang kedua adalah masalah rumit atau complex problem. Ciri dari masalah rumit adalah berskala besar, tidak berdiri sendiri, atau memiliki kaitan yang erat dengan masalah lain, dan mengandung konsekuensi yang besar. Pemecahannya memerlukan pemikiran yang tajam dan analitis. Pemecahan masalah ini dilakukan secara kelompok yang melibatkan pemimpin dan segenap staf membantunya. Nah, masalah rumit ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu masalah terstruktur dan masalah tidak terstruktur. Masalah terstruktur merupakan masalah yang jelas faktor penyebabnya, bersifat rutin dan biasanya timbul berulang kali sehingga pemecahan masalahnya dapat dilakukan dengan teknik pengambilan keputusan secara rutin, repetitif, dan dibakukan. Sifat pengambilan keputusannya relatif lebih mudah dan cepat. Salah satu caranya dengan penyusunan metode, prosedur, dan program tetap. Untuk masalah yang tidak terstruktur merupakan penyimpangan dari masalah organisasi yang bersifat umum, tidak rutin, dan tidak jelas faktor penyebabnya dan konsekuensinya, serta tidak repetitif. Sifat pengambilan keputusannya relatif lebih sulit dan lebih lama sehingga diperlukan teknik pengambilan keputusan yang bersifat non-program decision making. Tahapan-tahapan dalam pemecahan masalah meliputi 1. Aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari tindakan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Baik, untuk materi selanjutnya tentang pengambilan keputusan akan disampaikan oleh teman saya, Dian Emilia. Baik, terima kasih kepada Tasya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai pengambilan keputusan. Nah, pengertian pengambilan keputusan adalah menentukan suatu jalan keluar dengan komunikasi secara bersama-sama, atau kata lainnya adalah kumpulan terdiri dari beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, keputusan ini terdiri dari 3. Pertama adalah keputusan strategis, yaitu keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dari suatu organisasi, dan yang kedua adalah keputusan taktis. Keputusan ini yang diambil oleh manajemen menengah, dan yang ketiga adalah keputusan operasional atau keputusan yang dibuat oleh manajemen bawah. Oke, selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Secara umum terdiri dari 3 proses. Pertama adalah intelijensi atau penyelidikan, yang itu pencarian kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua adalah desain atau rancangan, yaitu dengan pengembangan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Dan yang ketiga adalah choice atau pemilihan yang berkenan dengan tindakan yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah metode pengambilan keputusan. Dalam proses
pengambilan keputusan ada beberapa metode yang sering digunakan oleh para pemimpin, yaitu pertama adalah kewenangan tanpa diskusi atau disebutnya authority rule without discussion. Nah, metode pengambilan keputusan ini seringkali digunakan para pemimpin dalam pemimpinan militer. Keuntungannya adalah cepat, cukup, dan tidak mempersyaratkan diskusi untuk mendapatkan persetujuan para anggotanya. Tapi ada kekurangannya. Yang pertama itu adalah munculnya ketidakpercayaan para anggota organisasi terhadap keputusan yang ditentukan pemimpinnya. Selanjutnya yang kedua adalah pendapat ahli atau expert opinion, dan yang ketiga adalah kewenangan setelah diskusi atau istilahnya authority rule after discussion. Sifat authoritatif ini dalam pengambilan keputusan yang lebih sedikit dibanding metode awal. Dan yang keempat adalah kesepakatan atau istilahnya konsensus. Nah, keuntungan ini yaitu partisipasi penuh dari seluruh anggota dan akan mendapatkan kualitas keputusan yang diambil. Kemudian ada teknik-teknik pengambilan keputusan. Ada dua, pertama adalah teknik kreatif dan yang kedua adalah teknik partisipatif. Nah, teknik kreatif ini berusaha untuk menggali dan mendapatkan kreativitas maksimum dari anggotanya dengan cara memberikan kesempatan kepada para anggota untuk melontarkan ide-idenya. Dan yang kedua adalah teknik partisipatif, individu atau kelompok dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, itu ada terdiri dari 3 teknik. Pertama adalah teknik modern, yang kedua adalah teknik Delphi, dan yang ketiga adalah teknik kelompok nominal. Kemudian ada 3 kondisi yang mempengaruhi keputusan. Pertama, kondisi kepastian. Kondisi kepastian merupakan kondisi di mana pengambilan keputusan mempunyai informasi yang lengkap mengenai masalah yang akan dihadapi. Dan yang kedua adalah risiko. Risiko merupakan kondisi di mana keadaan keterbatasan informasi mengenai masalah yang akan dihadapi. Dan yang ketiga adalah kondisi ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian merupakan kondisi di mana pengambilan keputusan tidak mempunyai informasi mengenai masalah yang akan dihadapi. Selanjutnya mengenai gaya pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan dan gaya hidup adalah 2 di antara contoh gaya yang mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan. Carl Jung 1923, seorang psikolog, telah mengidentifikasi 4 fungsi dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, yaitu pertama ada sensing atau penginderaan, berkaitan dengan tendensi untuk mencari fakta bersifat realistis dan melihat sesuatu dalam perspektif yang objektif. Dan yang kedua adalah intuiting atau intuisi, yang berkaitan dengan tendensi untuk mencoba menyikap kemungkinan baru guna mengubah cara menangani sesuatu. Dan yang ketiga ada thinking atau pemikiran, adalah tendensi untuk mencari hubungan sebab akibat yang sistematik untuk dianalisis secara utuh dan membedakan secara tegas mana yang benar dan salah. Dan yang keempat feeling atau perasaan, yaitu tendensi untuk mempertimbangkan bagaimana perasaan diri sendiri dan orang lain sebagai akibat keputusan-keputusan yang dibuat. Yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis keputusan. Jenis-jenis keputusan terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama adalah keputusan terprogram dan yang kedua adalah keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram merupakan keputusan yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya. Keputusan terprogram ini digunakan untuk menyelesaikan masalah terstruktur melalui prosedur, aturan, dan kebijakan. Keputusan tidak terprogram, keputusan ini belum ditentukan sebelumnya, dan pada keputusan tidak terprogram tidak ada prosedur baku untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan keputusan ini dilakukan ketika organisasi menemui masalah yang belum mereka alami sebelumnya, sehingga organisasi tidak dapat memutuskan bagaimana merespon masalah tersebut. Sekian dari saya penjelasan mengenai pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk analisis kasus pencarian masalah dan pengambilan keputusan, kami mengambil contoh kasus kekecewaan pelanggan Apple terhadap penurunan harga iPhone. Pada tanggal 5 September 2007, Steve Jobs, CEO perusahaan Apple, melakukan praktik diskriminasi harga sebagai strategi pemasarannya, yaitu menurunkan harga produk iPhone mereka yang sangat sukses sejumlah $200 dari harga semula sebesar $599 yang merupakan harga perkenalan yang sudah sejak bulan lalu. Akibat keputusan yang diambilnya ini, dia menerima sangat banyak email dari pengguna iPhone yang kecewa dan marah.
2 hari kemudian, Steve Jobs menawarkan kredit $100 yang dapat digunakan di Apple Store dan online Apple Store mereka kepada para pelanggannya yang sebelumnya telah membayar harga penuh untuk produk iPhone mereka. Dilihat dari kasus dan penjabaran materi di atas, masalah yang dilihat dari sisi perusahaan dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu kondisi atau peristiwa yang berpotensi menghasilkan keuntungan lebih terhadap suatu perusahaan, yakni dalam hal ini Apple mencoba menaikkan nilai jual dari produk mereka dengan menurunkan harganya dari semula dengan harapan produknya dapat lebih dikenal masyarakat luas, menjadi terkenal, dan dapat dijual dengan harga tinggi. Masalah ini tergolong dalam jenis masalah rumit atau kompleks yang tidak terstruktur karena sifatnya umum, tidak rutin terjadi, dan masalah ini berkaitan dengan masalah lain dan memerlukan pemikiran yang tajam dan analitis. Hal ini dapat dilihat dari dampak yang terjadi oleh pengambilan keputusan. Dalam hal ini terjadi kekecewaan oleh pelanggan Apple terhadap keputusan yang telah diambil. Dalam kasus kekecewaan pelanggan Apple terhadap penurunan harga iPhone, keputusan yang diambil yang merupakan penyebab dari munculnya rasa kekecewaan termasuk ke dalam keputusan yang dilakukan secara strategis, karena keputusan ini diambil oleh manajemen puncak, yaitu CEO dari perusahaan Apple. Di sini Steve Jobs selaku CEO melakukan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara keputusan desain atau intuiting, yakni dengan pengembangan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Menurut saya, pada mulanya, yang diharapkan oleh Steve Jobs dalam mengambil keputusan ini adalah akan menghasilkan keuntungan yang lebih dari sebelumnya, dengan penjualan iPhone yang di pasaran terus melonjak dan iPhone semakin diminati. Karena iPhone ini dijual dengan harga murah atau harga promosi, dengan maksud untuk mempromosikan lebih luas produk iPhone dengan mengenalkan kepada masyarakat lebih luas. Makin banyak pengguna iPhone, maka makin terkenal produk tersebut, dan nantinya iPhone tersebut akan pantas dijual dengan harga tinggi. Kewenangan sepihak Steve Jobs dalam mengambil keputusan ini termasuk ke dalam metode kewenangan tanpa diskusi, di mana pengambilannya diambil oleh pimpinan sebagai pemegang kewenangan tanpa melakukan diskusi. Hal ini dapat menyebabkan munculnya rasa ketidakpercayaan para anggota terhadap keputusan yang dilakukan pimpinannya, karena ketidakterlibatan mereka terhadap keputusan yang diambil. Dan keputusan perusahaan Apple ini merupakan keputusan yang tidak terprogram, karena keputusan ini tidak dapat memutuskan bagaimana merespon permasalahan terjadi, sehingga terdapat ketidakpastian apakah keputusan yang diambil dapat menjawab tujuan utamanya, yakni meningkatkan penjualan produk iPhone, malahan mengarah ke kemungkinan lain yang timbul, yaitu timbulnya masalah kekacauan oleh pihak pelanggan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 undur pamit diri dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.